apa nih bareng sama anak-anak? Liburan di Bali, Masya Allah, liburan yang sangat menyenangkan yang sudah kita planningin dari beberapa bulan sebelumnya gitu. Um, Memang pengen liburan lama sama anak istri sekaligus ngajak tim Sonfy juga. Jadi udah kita memutuskan untuk liburan ke Bali, berpindah-pindah tempat juga di sini biar ngerasain semuanya. Terus kemarin sempat banyak jalan-jalan ke banyak tempat juga. Jadi ngerasain segala macam biar anak-anak happy juga gitu sama temen-temen Sonfy tim Sonfy di sini juga senang semua gitu. Tempat-tempat yang dikunjungi kemana aja kalau boleh tahu kak? Banyak ya sayang, daerah Nusa Dua, udah Seminyak, Kute, pindah-pindah tempat. Pindah-pindah tempat lah, hotelnya juga pindah beberapa kali, tempat-tempat rekreasinya juga kayak pantai-pantainya juga udah kita datengin. Nanti masih ada lagi planning-planning selanjutnya juga. Jadi kemarin ke kebun binatang juga ya. Terus ya apa kayak main kayak escape room gitu di sini. Main escape room juga di sini uji nyali. Pokoknya banyak hal yang dilakuin sih karena kan memang panjang liburannya. Jadi banyak lakuin di sini dengan berbagai macam explore aja sih suatu hal yang baru juga kita ada bantu coba juga kayak gitu. Kasih kan memang sama Bali itu alam banget ya gitu, udaranya juga enak, terus juga kita ngerasa kayak lebih ke alam aja sih gitu, jadi kayak ngeliat burung tuh bisa jaraknya tuh kayak deket banget, langitnya juga masih cerah gitu-gitu, pokoknya happy banget sih di sini, jadi kayak bener healing. Malam masih ngeliat bintang, suara ombak, bener kayak gitu-gitu, dan anak-anak juga di sini sih gitu. Ya kak, kan kalau ngelihat selebritis yang lain mereka tahun baru gitu kayak jalan-jalan ke luar negeri ya. Kalau kakak sendiri lebih memilih di dalam negeri, di Bali gitu ya. Emang ada sesuatu yang istimewa banget gitu mungkin bagi kalian berdua? Kalau liburan itu kan sebenarnya pilihan ya, kita mau kemana itu kan tergantung dari kita, dan kebetulan ini tahun lalu kita pernah tahun baru di Bali juga, dan ini tahun kedua kita, akhirnya kita pilih Bali lagi karena itu sebenarnya liburan kalau bareng keluarga itu kan pasti pengen nyenengin anak-anak ya gitu, dan saat kita tanya sama anak-anak yang dijawab anak-anak tuh mereka pengen ke Bali lagi, pengen main pantai karena mereka tuh kayak seneng main ombak kayak gitu-gitu, mereka kayak lagi di alam aja, kita lepasin gitu aja gitu, lari, main pas, air sepuas. Jadi ya mereka happy karena kebetulan kan anak-anak kita memang Masya Allah tabarakallah sampai detik ini nggak ada yang memakai gadget gitu. Jadi gadget tuh kita batasin banget, kayak cuma di weekend Sabtu dan Minggu aja itu pun pakai jam gitu. Jadinya mereka mengedukasi diri mereka sendiri gitu dengan main-mainan pasir, terus main air, terus main sama teman-temannya juga gitu. Belajar banyak hal juga di kebun binatang, gitu, belajar keberanian juga di sini ngeliat binatang-binatang buas atau main ke tempat-tempat yang belum pernah mereka datengin sebelumnya gitu. Jadi ya udah mereka nggak bisa untuk menyatu dengan alam juga yang ada di sini. Bener banget. Jadi kalau menurut aku tuh Bali banyak banget sih sebenarnya, kalau kita mau ekspor tuh nggak bisa kayak sehari 2 hari 3 hari. Banyak hal yang kita bisa temuin, hal yang baru, tempat-tempat baru, segitu indahnya ya gitu Indonesia gitu. Dan kayak menurut aku ternyata kita udah berkali-kali ke Bali aja ada tempat-tempat yang ternyata belum pernah kita datengin gitu, dan ternyata seru gitu loh alamnya, keindahannya kayak gitu. Dan itu malah kita datengin tempat-tempat yang mungkin wisatawan luar negeri lebih suka datang, kita datangin tempat-tempat itu, oh ternyata kayak gini ya, terus gitu kayak tenang situasinya gitu, kayak gitu-gitu sih gitu. Jadi memang sebuah pilihan, karena pilihan yang kali ini tahun barunya memang pilihan anak-anak karena bareng sama keluarga gitu, dan juga ada beberapa tim aku yang memang dia belum pernah ke Bali, jadi ya udah pas banget, jadi ngajakin tim dari karyawan kami yang belum pernah ke sini biar ngerasain juga liburan di Bali. Iya. Kita janji mereka liburan bareng ya. Kak, mungkin apakah ini salah satu ini ya, apa namanya, untuk quality time bareng sama keluarga juga gitu kan, maksudnya lebih
apa ya, lebih waktunya tuh lebih panjang gitu dibanding kan biasanya pada syuting gitu kan. Iya kan Sebenarnya kalau syuting Sony itu dalam kita 1 bulan di sini dia masih bolak-balik Jakarta, Bali berapa kali karena dia ada stripping di salah satu stasiun TV yang membuat dia harus kembali bolak-balik gitu. Jadi yang stay di sini tuh aku sama anak-anak sama tim gitu. Jadi masih ada kerjanya sih walaupun dia kayak cuma beberapa kali dan ini nih kayak seminggu terakhir di Bali sebelum pulang tuh ini benar-benar full time dia di sini kayak gitu dan Sony bisa membagi waktunya gitu yang aku seneng tuh waktu untuk keluarga, waktu untuk kerja itu pun dia kerja atas berdasarkan dukungan aku bilang ambil aja kerjaan toh sebulan lama di Bali kamu bisa bolak-balik kok nggak apa-apa gitu kan ketemu lagi paling pisahnya hari aja gitu. Itu di Bali kan bukan di Eropa kalau nggak bingung bolak-baliknya gimana. Wah itu kalau itu saya harus punya pesawat pribadi kayaknya ya. Kak Fai kayaknya betah banget di Bali sampai sebulanan ya. Apa udah rencana pengen pindah ke Bali? Aku memang suka banget sama Bali gitu. Insya Allah nanti kalau ada rezekinya lagi nabung mau beli di sini gitu. Nah itu bukan buat pindah sih, lebih ke memang nantinya bisa ada tempat. Terus nanti kalau seandainya kita lagi nggak ada bisa kita sewain juga. Tapi kalau aku sama Sony itu aku bilang sama dia, ntar aku kalau kita beli villa di Bali, aku mau nyewain ya, tapi sewainnya harus pakai buku nikah, aku bilang gitu. Karena aku nggak mau dijadiin tempat zina, jadi dosa juga kan, rezekinya nggak berkah gitu. Jadi kalau aku tuh ya kalau nggak keluarga, mereka suami istri gitu ya. Kalau adik kakak, jadi harus jelas dulu di awal. Kalau nggak, mendingan nggak usah gitu. Jadi nggak usah disewain. Atau tukang cetak buku nikah bisa di sini. Jadi ya jelas. Oh berarti memang ada plan ya. Tapi untuk pindah gitu, maksudnya menetap di Bali gitu ada keinginan nggak sih Kak Fai? Aku tuh belum ada plan karena tujuannya memang sekarang tuh kayak memang orang tua kita tuh kan memang di Jakarta gitu. Planning itu di rumah di Jakarta. Si Sony pengen beli rumah di Jakarta yang lebih besar. Insya Allah kalau Allah kasih rezekinya, Allah kasih jalannya. Nah pengennya tuh nanti di dalam rumah itu tuh bisa kayak ada tempat kajian, terus bisa buat tempat anak-anak tuh kan pengen banget punya kolam renang ya. Kita kan memang rumah kita belum ada gitu kan. Kolam renang. Nah mereka tuh pengen ada kolam renang, terus pengen ngajakin orang tua kita juga stay di tempat kita. Jadi pengen itu Sony sama mama aku tuh nanti tinggalnya bareng sama kita kayak gitu. Cita-citanya sih justru itu sih. Iya, Kak Fai ngomongin soal kajian nih sekarang lebih sering ya? Iya, masya Allah lagi jar. Dukungan Mas Sony sendiri mungkin seperti apa sih ke Kak Fai sendiri? Ya, dalam apa hal kajian? Iya. Ya, alhamdulillah berarti istri aku mau terus belajar gitu ya. Karena kan sebagai manusia kita juga pasti nggak mungkin ngerasa ilmu kita udah tinggi banget. Yang ilmunya tinggi aja masih terus belajar, apalagi kita yang masih banget awam ini gitu. Mungkin banyak hal yang kita lakuin belum benar atau masih salah-salah, makanya kita butuh belajar gitu. Dan juga berarti senang circle pertemanannya adalah circle orang-orang yang mau belajar dan mau menuntut ilmu sama-sama dan berada di jalan yang mungkin tepat gitu untuk saling support satu sama lain gitu. Jadi kan kayak kemarin nanti kita kajian aja temanya mengenai wudhu yang ternyata kita masih banyak yang belum tahu sebenarnya seperti apa fikih wudhu yang benar tuh jadi penting banget gitu. Selama ini sholat wudhu apa segala macam, tapi ternyata ada yang wajib yang masih harus dilakuin gitu. Karena kan kadang orang tahunya sunahnya begini-begini, tapi wajibnya seperti apa, gerakan yang benar seperti apa, titik-titik mana, karena ada beberapa bulu yang harus kena di muka segala macam, harus tepat segala macam. Ya kita baru tahu lagi itu gitu. Jadi makanya penting banget belajar kapanpun sih gitu. Dan insya Allahnya dengan kita belajar kita juga bisa nyampein itu ke anak-anak gitu. Jadi anak-anak juga tahu nantinya kan itu yang terpenting gitu kan. Jadi ilmunya bukan cuma buat diri kita tapi buat anak-anak nanti.
Jadi artinya sekarang pertemanannya memang bener-bener dipilih-pilih gitu nggak sih Kak? Maksudnya untuk teman-teman sendiri, maksudnya lebih ke teman-teman kajiannya gitu? Kalau aku sih berteman, aku sih nggak milih ya gitu. Aku berteman sama ya gitu, karena kan emang Islam itu mengajarkan keindahan Islam itu kita boleh berteman dengan siapa aja, mau agama pun gitu, mau rasnya seperti apa, tingkat sosialnya seperti apa, itu aku berteman sama semuanya gitu. Tapi kan anehnya kita deket sama orang gitu kan, yang istilahnya aku sekarang lebih memilih aku bisa banyak belajar dari orang itu gitu. Kayak misalkan mungkin aku melakukan sebuah kesalahan, dia bisa mengingatkan aku, begitu pula kita sebaliknya, jadi saling support satu sama lain jadi lebih baik sih. Oke, Kava mungkin boleh ya sedikit minta ini titipan doang nih, boleh minta doanya buat temen satu kajian ya mungkin yang lagi ada something. Siapa ya? Ibel. Oh iya, kalau untuk Ibel yang jelas dia wanita hebat, wanita kuat, wanita yang luar biasa, Masya Allah. Karena sampai detik ini aku berteman sama dia, tidak ada satu kata pun yang keluar sesuatu hal yang jelek gitu tentang apapun itu gitu. Karena kita berteman, aku sama Ibel kita selalu membahas sesuatu hal yang memang bisa membuat diri kita satu sama lain sama-sama lebih baik gitu. Kayak itu aja sih gitu. Terus juga kita saling support, saling sayang. Terus aku ada buat dia ada buat aku. Yang jelas itu sih gitu. Yang jelas aku tahu banget Ibel itu udah kayak ibaratnya, mungkin aku belum terlalu lama kenal dia, tapi nggak tahu kenapa tuh kayak chemistry-nya memang kita berdua ngerasain deket gitu. Dan karena memang aku tuh kayak ngerasa bahwa dia wanita yang luar biasa gitu. Dan aku berharap mudah-mudahan Allah selalu lindungin dia gitu, Allah selalu kasih dia kebahagiaan, Allah kasih dia perlindungan untuk dia dan anak-anaknya nanti gitu. Insya Allah pasti Allah tahu mana yang terbaik buat Ibel. Ya, Kava, mungkin kalau di dalam kajian gitu selalu maksudnya Ustadz memberikan tema-tema untuk pondasi-pondasi di rumah tangga gitu nggak sih Kak, atau gimana? Oh pasti dong, pasti kan ada belajar tentang adab suami istri, ada juga sholat, terus bagaimana kita menghormati satu sama lain, banyak hal yang kita pelajarin. Dan biasanya setiap kita kajian temanya itu selalu berbeda-beda, nggak sama. Saya lagi belajar tentang sholat, wudhu sampai nanti gerakan sholatnya yang baik dan benar. Sama ini kalau lagi belajar tentang yang Masya Allah tabarakallah-nya berprasangka baik, itu Masya Allah luar biasa. Ternyata tuh nggak gampang mempunyai itu, ya Allah luar biasa banget gitu. Terus juga belajar tentang kayak gimana sifat-sifat Rasulullah yang kalau udah kita omongin tuh, aku tuh kalau lagi ngomong gini aja tuh bisa sedih gitu. Karena kita tuh setengahnya tuh sama Rasulullah yang istilahnya mikirin umatnya tapi nggak mikirin dirinya sendiri gitu. Jadi itu tuh kita banyak belajar dan bersyukur kita punya ketenangan hidup. Terus aku jadi lebih bisa menghargai suami, begitu juga suami ke aku gitu. Dan kita juga belajar bahwa seorang istri itu kalau seandainya dia bisa masuk pintu surga di mana aja tuh, kalau seandainya kita juga hargain suami kita, menghormati suami kita, nurut apa kata suami kita, kayak gitu-gitu. Jadi banyak belajar. Begitu juga suami ke istri ya, Bi. Gimana caranya pahalanya, rezekinya suami gitu kan dari istri, dua istri. Kayak gitu. Jadi memang bersyukur, alhamdulillah Allah kasih, karena aku yakin banget kesadaran diri untuk melangkah, kesadaran diri untuk belajar itu nggak semua orang bisa punya itu. Tapi semua itu kan atas kehendak Allah. Kalau emang Allah membukakan hati orang tersebut untuk tahu mana yang baik dan enggak, Allah membukakan hati orang tersebut untuk bertobat, Allah membukakan hati orang itu untuk lebih baik lagi, memperbaiki kekurangannya, itu nggak semua orang dapat. Dan kita bersyukur banget kita dikasih itu, karena rezeki itu bentuknya nggak hanya uang gitu, nggak hanya harta, tapi baik,
dapat suami yang soleh, anak-anak yang soleh, terus juga dikasih kesehatan, itu luar biasa banget, dikasih kebahagiaan, ketenangan hidup gitu. Jadi banyak banget yang kita pelajarin bahwa yaitu bahagia dan sebuah harta itu tuh, rezeki itu bentuknya nggak hanya tentang harta gitu. Oke, Kak Fai, tapi maaf nih sebelumnya, Iqbal juga pernah gini nggak sih? Maksudnya lebih maksudnya kan sekarang dia lagi pisah nih, tapi Kak Fai sendiri mungkin lebih kayak ngasih nasihat gitu nggak sih? Sekarang mempertahankan rumah tangga itu mungkin seperti apa gitu? Maksudnya Kak Fai sama Kak Sony jadiin contoh gitu? Ya, gini Mbak, apapun itu yang terbaik, kita aku sebagai sahabatnya akan support dan lebih dari itu saya tidak mau berkomentar. Saya juga, saya menghargai privasinya. Tentang ini yang lebih berhak untuk bicara adalah Ibel. Oke, Kakak terakhir nih Kak, mungkin seperti apa sih menjaga keharmonisan rumah tangga ini yang terakhir, mungkin dari kajian-kajian itu kan menjadi pondasi di rumah tangga ya Kak? Iya. Bukan dari kajian aja sih ya, dari apa yang kita pelajari dari banyak hal ya. Rumah tangga ya saling percaya, saling jujur, saling memberikan yang terbaik. Itu poin paling penting sih. Kalau kita udah berusaha untuk percaya, jujur dan memberikan yang terbaik, ya insya Allah kedepannya juga pasti rumah tangganya bisa baik-baik aja gitu. Karena orang yang sudah saling memberi baik, ya pasti akan ada kebaikan di dalamnya, dibanding orang yang mendingan gini aja deh, slack aja, atau kurang ngasihnya atau segala macam, atau pelit aja atau segala macam gitu. Karena kalau udah yang namanya memberikan yang terbaik, pasti kan apa yang ada dalam dirinya yang berasal dari hati yang diberikan dalam bentuk ungkapan juga tindakan gitu. Nah itu kan yang memang sudah diajar orang juga dari kita kecil, bahkan dari orang tua kita dari dulu gitu kan. Untuk sesama manusia aja kita berikan yang terbaik, apalagi sesama pasangan gitu. Jadi ya kuncinya dekat dengan Allah pun adalah menjadi jawaban yang benar ya untuk bagaimana melangsungkan pernikahan dan rumah tangga ke depannya. Oke, terima kasih, sukses selalu dan langgeng ya rumah tangganya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Kemudian